Kita lanjut pada materi berikut, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi besar momen gaya. Untuk memahami faktor apa saja yang mempengaruhi besar momen gaya, mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Ilustrasi ini menggambarkan, masih kita beri pakai kunci motor, 3 keadaan, misalnya keadaan A, keadaan B, dan keadaan C. Di sini ilustrasinya adalah membuka baut dengan menggunakan kunci pas, dengan asumsi bahwa panjang lengan gaya, ya, di sini ada bukan panjang gaya saja, panjang lengan gaya sama besar, yaitu atau dengan kata lain RA sama dengan RB sama dengan RC, dianggap sama. Maksudnya jaraknya ini untuk gambar A sama ini jaraknya dari sini ke sini untuk gambar B, dan juga di gambar C ini sama jaraknya, atau kita anggap panjang kuncinya itu sama, paling itu sederhananya. Tetapi dengan besar gaya yang berbeda-beda. Di sini ilustrasinya FA lebih kecil daripada FB, FB lebih kecil dari FC. Secara otomatis FA juga akan lebih kecil daripada FC. Logika dalam kehidupan. Kita misalkan ini FA ini yang menarik kunci atau memutar baut itu adalah seorang anak kecil, misalnya anak TK. Otomatis dia akan memberikan gaya yang kecil karena dia masih kecil. FB kira-kira misalnya dilakukan oleh seorang anak kelas 1 SMP gitu. Ya sudah agak sedikit besar, sudah agak kuat. Kemudian FC kira-kira dilakukan, saya ulangi, FB ini tadi misalnya dilakukan oleh SMP, sedangkan FC ini kira-kira dilakukan oleh seorang anak SMA seumuran kalian misalnya. Sudah besar lah, sudah dewasa, pasti dia lebih kuat. Makanya di sini saya gambarkan, ini FA-nya panahnya dia pendek, FB panahnya lebih panjang lah sedikit, kemudian FC jauh lebih panjang dengan anggapan bahwa FC lebih besar, FB ya kurang-kurang lagi, FA ya yang paling kecil gayanya. Dari ketiga keadaan tadi, keadaan A, keadaan B, dan keadaan C, muncullah pertanyaan, kira-kira baut gambar mana yang lebih gampang terputar? Maksudnya di sini yang gampang terputar itu berarti yang paling yang paling besar momen gayanya. Nah, kunci jawaban nanti di kesimpulan sebentar baru kita sebutkan. Kemudian kita lihat di ilustrasi kedua. Di sini ilustrasinya membuka baut menggunakan kunci pas dengan asumsi bahwa gaya yang digunakan sama besar. FA sama dengan FB, FB sama dengan FC. Artinya di sini sama-sama panjang, misalnya dilakukan oleh sama misalnya orang yang sama. Misalnya di FA ini misalnya si Anu misalnya, Aco gitu. Ini juga Aco sendiri juga yang lakukan. Ini juga misalnya si Aco juga yang lakukan. Tetapi dengan cara yang berbeda-beda, di mana panjang lengan gaya bervariasi. Di sini saya ilustrasikan RA lebih kecil daripada RB, lebih kecil daripada RC. Atau di dalam gambar ini logikanya tangannya mendekati baut, lebih dekat dia ke baut. Gambar yang kedua, tangannya dia tarik di bagian tengah, dia menjauh lagi dari baut. Sedangkan di bagian C, gambar C, dia
tangannya dia pegang paling ujung kunci. Nah, ulangi, gambar A, tangannya memegang kunci itu mendekati baut. Bagian B, tangannya itu memegang kunci di bagian tengah, agak menjauh sedikit bautnya. Sedangkan di bagian C, tangannya dia pegang paling ujung paling terjauhnya kunci atau mendekati ini baut. Muncul lagi pertanyaan, kira-kira baut gambar mana yang lebih gampang terputar? Ingat, yang lebih gampang terputar berarti dia memberikan momen gaya yang besar. Jawabannya dikunci. Nah, sebentar kita lihat di kesimpulannya. Nah, ilustrasi yang ketiga. Oke. Ini membuka baut, juga masih menggunakan kunci pas, masih pola yang sama dengan yang pertama dan kedua tadi. Hanya bedanya, saya ulangi, asumsinya bahwa FA ini sama dengan FB sama dengan FC. Artinya orangnya masih tetap sama seperti tadi yang kita misalkan tadi, misalnya si Aco. Ini juga si Aco juga yang tarik. Ini juga si Aco juga yang tarik. Sehingga dikatakan di sini bahwa FA sama dengan FB sama dengan FC. Kemudian Aco juga di sini dia tarik tangannya itu selalu dia simpan di ujung. Posisinya ini sama. Di ujungnya kunci. Sama. Sehingga di sini saya katakan bahwa RA sama dengan RB sama dengan RC. Yang membedakan adalah sudutnya. Sudut yang berbeda-beda. Gambar bagian A ini dia membentuk sudut lancip terhadap ini dengan gaya ini. Misalnya di sini sudut alfa. Di bagian B dia tarik itu antara dengan gaya dengan F dengan gaya ini membentuk sudut siku-siku atau tegak lurus atau ini 90 derajat. Sedangkan gambar bagian C ini dia sudutnya ini membentuk sudut tumpul. Misalnya di sini juga kita sebut juga sebagai alfa C. Ini alfa A. Muncul lagi pertanyaan, kira-kira baut gambar mana yang lebih gampang terputar? Ingat kata kuncinya, makin gampang dia terputar berarti momen gaya yang dihasilkan adalah besar. Nah, dari ketiga ilustrasi tadi, maka tibalah pada kesimpulan kita faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya momen gaya. Mari kita lihat. Yang pertama, besar gaya yang bekerja, ilustrasi pertama. Yaitu semakin besar gaya yang bekerja, maka semakin besar momen gaya yang dihasilkan. Lihat kembali tadi di ilustrasi yang pertama. Di mana di situ ilustrasi yang pertama tadi adalah nih, anak SMA pasti lebih besar menghasilkan momen gaya karena gaya yang dihasilkan besar, atau dengan kata lain baut lebih gampang terputar. Tuh. Saya ulangi, kesimpulan pertama bahwa faktor yang mempengaruhi besar momen gaya adalah besarnya gaya yang bekerja, yaitu semakin besar gaya yang bekerja maka semakin besar pula momen gaya yang dihasilkan. Yang kedua, panjang lengan gaya di ilustrasi yang kedua, yaitu semakin panjang lengan gaya maka semakin besar momen gaya yang dihasilkan. Di dalam ilustrasinya kita tadi, kita lihat bahwa ini
itu baut akan lebih gampang terputar kalau di bagian C. Kalau di bagian A sulit, bagian B sedikit gampang, di C lah yang paling gampang. Jadi kalau kalian pernah lihat seorang sopir mobil trek dan dia rusak mobilnya di pinggir jalan, maka saat dia putar baut roda mobilnya itu selalu dia sambung dengan pipa. Itu tujuannya adalah untuk memperbesar momen gaya dengan cara memperpanjang lengan gaya. Lanjut yang berikutnya, ilustrasi yang ketiga. Besar sudut antara garis kerja gaya dengan lengan gaya, ilustrasi ketiga, di mana momen gaya terbesar yang dihasilkan ketika membentuk sudut 90 derajat. Kita lihat di ilustrasi yang ketiga tadi. Ini kenapa bisa dipraktekkan pulang di rumah sebentar. Momen gaya terbesar dihasilkan ketika sudut F dengan R ini, dengan gaya ini membentuk sudut 90 derajat. Oke, mudah-mudahan anak-anak sekalian yang saya banggakan dapat memahami isi daripada materi yang ada dalam video ini. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan ke arah momen gaya. Karena momen gaya ini merupakan besaran vektor, maka selain memiliki nilai juga mempunyai arah. Kalau belum bisa dipahami, maka dapat kalian nonton secara